Baik teman-teman, hari ini kita lanjutkan topik perkuliahan kita. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang metode kontrol. Ya, hari ini metode kontrol yang akan kita bahas adalah metode kontrol on-off. Nah, sebelum kita singgung ke metode kontrol on-off, di sini akan kita gunakan plan ya, yang akan kita gunakan sebagai contoh itu kemarin yang sudah kita gunakan sebagai tugas, yaitu sistem water heater control ya. Nah, kemarin di sini saya berikan gambar ya. Nah, ini kalau contoh realnya sistem kontrol heat exchanger, jadi dia penukar panas seperti itu ya. Kalau di implementasinya di kontrol proses yang nanti akan kita bahas di topik selanjutnya, itu dia ada sebuah power amplifier. Kelengkapan fiturnya itu ada power amplifier, ini untuk elemennya ya, untuk elemen pemanas. Power amplifier itu untuk masukkan sinyal kontrol. Nah, kemudian tapi dia tidak statis ya, fluidanya itu dinamis, jadi ada pompa, ada valve gitu kan, pompa dia yang akan memasukkan air dengan debit tertentu, kemudian nanti ada juga di sini fluida keluar, kemudian ada di sini mixer ya, agar panasnya bisa tersebar ke seluruh air seperti itu, panas yang dihasilkan untuk heat exchanger. Nah, untuk yang tugas di situ kita gunakan sistem heater biasa ya, seperti yang mungkin kalau teman-teman yang ngekos biasa juga punya untuk merebus air itu ya, ada semacam teko, kemudian ada elemen pemanas. Nah, bayangkan saja seperti itu, jadi ada elemen pemanas, kemudian ada tangki seperti itu ya. Nah, kemarin di sini penurunan model matematisnya digunakan persamaan energi seperti itu ya, energi masuk, energi keluar, energi tersimpan. Kita asumsikan setimbang antara energi yang dihasilkan oleh heater dengan air. Nah, kemudian didapat persamaan kesetimbangan dan seterusnya. Nah, didapat ini persamaan diferensialnya seperti ini. Kemarin ada kesalahan sepertinya ya, di slide yang saya berikan itu B ya, harusnya TB atau temperatur benda. Nah, ini juga ada keterangan suhu TB dapat dihasilkan dari perubahan sinyal kontrol, misalnya dengan mengalirkan listrik, maka sistem heater akan aktif dan seterusnya. Hubungan antara TB dengan sinyal kontrol CO dapat ditulis seperti ini gitu ya teman-teman. Kemudian kalau kemarin tugasnya bagaimana fungsi alih sistem TC dan per CO, jadi outputnya TC, inputnya CO ya, kalau fungsi alih kan output per input. Nah, sebenarnya mudah, teman-teman bisa langsung melepleskan persamaan diferensial sini ya. Nah, ini kita review saja dari persamaan diferensial MCV di TC, DT dan seterusnya. Nah, di sini mungkin hanya ada perubahan notasi delta, kemudian di sini jadi D. Itu kan delta itu kan sebenarnya perubahan waktu ya, dari antara T0 dan T selanjutnya seperti delta itu kan sama dengan lambang DT sebenarnya, diferensial ya, sama kan, beda seperti itu. Jadi di atas ini jadi menggunakan simbol delta, di sini menggunakan DT, itu sebenarnya sama ya teman-teman ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Kalau kita Laplacekan berarti turunan pertama S seperti itu ya, kita asumsikan sistemnya linear, berarti nilai awalnya sama dengan 0 dan seterusnya didapat TC per TB ini HA per MCVS plus HA. Nah, ini kita bagi dengan HA agar bagian numeratornya atau pembilangnya jadi 1 ya, 1 per MCV per HAS tambah 1. Nah, ini teman-teman, karena di sini kan massa, kemudian koefisien C, kemudian luas, koefisien H, ini kan sifatnya akan konstan ya untuk suatu plan, suatu kondisi tertentu ya, zat cair tertentu dia akan konstan ya. Nah, ini bisa kita anggap sebagai konstanta, karena dia tetap kita simbolkan sebagai T. Nah, ini teman-teman bisa lihat
fungsi alihnya, jadi dia sama dengan fungsi alih sistem orde 1 seperti itu ya. Jadi kemarin sistem orde 1 kan K gitu ya per TS plus 1, ini K-nya 1 dan seterusnya. Nah tadi kalau ini kan masih TC per TB ya, kalau kita tambahkan lagi tadi ada hubungan bahwa TB itu atau temperatur benda, temperatur dari si elemen heater itu sebenarnya dia dihasilkan dari sinyal kontrol dikali dengan koefisien K. Nah itu kita bisa masukkan ke persamaan, berarti kita ganti ya TB kita ganti dengan K dikalikan CO. Nah karena kita mau mencari fungsi alih inputnya adalah CO atau kontrol output, seperti itu ya, sinyal kontrol TC per CO sama dengan K dibagi TS plus 1. Nah kalau kita buat sebagai diagram blok sistem, masih ingat ya teman-teman ya, diagram blok sistem ada input, ada output gitu ya, input, kemudian ada proses, ada sistemnya itu, kemudian output. Nah ini inputnya tadi adalah CO, kemudian fungsi alihnya K, TS plus 1, TC. Nah sistem tersebut ini secara implisit menggabungkan sistem aktuator dan plan ya teman-teman ya, karena di sini kan tadi dia sistem pemanas air gitu ya. Aktuatornya sebenarnya adalah heater ya, aktuatornya heater, kemudian plannya adalah air itu sendiri ya. Kita mau memanaskan air di dalam wadah seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa memisahkan kedua sistem tersebut ya. Jadi tanpa perlu menghitung ulang lagi persamaan matematisnya, kita pecah gitu ya. Makanya kadang saya singgung bahwa aktuator, jadi kalau di diagram blok minimal dari sebuah sistem kontrol itu harus ada sinyal kontrol seperti itu ya kalau open loop, kemudian ada controller, kemudian plan, kemudian output ya. Kalau yang closed loop ya nanti ada feedbacknya. Karena di plan itu kadang kita membuat persamaan plan itu dia secara implisit menggabungkan aktuator dan plan itu sendiri, sama seperti yang kita lakukan ini kan. Nah ini dia sebenarnya kan K ini tadi adalah sebuah elemen pemanas seperti itu ya, elemen pemanas yang elemen pemanasnya dia bentuknya hanya sebuah konstanta seperti itu, penguat itulah ya. Nah tapi kita gabungkan dengan plannya. Nah ini K tadi kan akan menghasilkan TB seperti itu ya, TB. Maka kalau kita pisah bisa dilihat di gambar selanjutnya, masukannya CO, TB tadi adalah K dikalikan CO gitu ya. Nah, membuatnya juga teman-teman harus ingat bahwa yang sistem CO itu kan sinyal ya. Kalau sinyal berarti dia bentuknya aliran sinyal adalah disimbolkan garis. Sedangkan kalau yang dia bentuknya sistem kita gunakan blok kotak seperti itu. Yang blok kotak adalah elemen pemanasnya ya, K berarti tadi CO kali K akan menghasilkan temperatur benda, temperatur si heaternya itu sendiri. Temperatur heater itu akan terkonveksi ya di dalam air. Ya, ini sistem di air menghasilkan temperatur cairan. Ya, ini pemisahannya seperti itu. Nah, di kontrol on off, nah ini kita nanti akan masuk ke kontrol on off, itu kita sebenarnya mengatur CO ya. Namanya sistem kontrol. Kemarin kalau teman-teman lihat di diagram blok, bisa dilihat lagi di diagram blok sistem kontrol open loop maupun closed loop ya. Keluaran dari controller biasanya simbolnya U, atau di sini kita gunakan istilah CO, control output ya. Control output. Nah, bagaimana dengan control output dari sebuah controller on off? Nah, nanti kita bisa lihat. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu untuk definisi umumnya. Nah, ini sistem kontrol on off merupakan sebuah sistem kontrol yang paling sederhana karena keluaran sinyal kontrol itu hanya diatur pada dua kondisi seperti saklar, yaitu on, off. Itu ya kira-kira teman-teman. Jadi CO itu akan 100% atau 0%. Nah, karena itu sistem kontrol on off ini. On
off dapat disebut sebagai relay controller. Nah, ini control on off itu biasa diaplikasikan pada sistem pemanas, sistem pendingin, sistem ketinggian air, dan lain sebagainya yang umumnya tidak memerlukan kepresisian tinggi. Nah, pada sistem control on off, output yang diinginkan, keluaran ya, biasanya kalau kemarin kita gunakan simbol Y, di sini kita gunakan simbol MV, manipulated variable, variabel yang kita inginkan keluaran ya, MV, dia akan berosilasi di antara dua nilai, yaitu saat error kurang dari 0, MV akan nilainya minimum, dan saat error lebih dari 0, MV nilainya maksimum. Nah, ini kaitannya apa teman-teman? Dia jadi seperti akan berosilasi, karena ketika saat errornya lebih dari 0, error kemarin apa? Dia hasil dari referensi dikurangi dengan output ya, E sama dengan R min Y seperti itu. Atau kalau di sini R dikurangi MV lah ya, manipulated variable, R dikurangi MV, maka kalau errornya lebih dari 0 artinya apa? Referensinya masih lebih tinggi ya daripada keluarannya, maka nanti sinyal kontrolnya otomatis akan on gitu kan, dia akan berusaha menaikkan. Nah, ketika dia on sampai nilai tertentu, sampai batas, nah nanti dia akan off gitu kan, karena sudah mencapai nilai yang dia inginkan kan, dia akan off karena aktuatornya berhenti. Ya bayangin saja heaternya tadi mati, maka berangsur-angsur pasti suhu dalam air akan turun gitu ya, turun sampai ke titik tertentu. Nanti ya ini error kurang dari 0 ya, error kurang dari 0 artinya error lebih dari error kurang dari 0 tadi. Kalau error yang saat kita bahas kan error lebih dari 0 tadi ya, kalau dia error lebih dari 0, R min Y nilai maksimum kan. Nah, kemudian ketika tadi sudah mati heaternya berturut-turut, maka error akan kurang dari 0. Jadi outputnya lebih tinggi dari referensi. Jadi misalnya kita mau 50 derajat, ternyata outputnya sudah tadi 55 gitu ya. Aktuator akan mati terus menerus sampai ke titik tertentu minimumnya. Nah, nanti kontrolernya akan memerintahkan untuk supaya aktuatornya aktif. Nah, begitu terus jadi prosesnya untuk kontrol on off, ya pasti akan switching antara dua kondisi. Nah, untuk implementasinya teman-teman, kita pertama menentukan nilai yang disebut sebagai operating differential. Nah, ini bisa teman-teman lihat operating differential itu yang ada di luar seperti ini. Di luar ya. Operating differential yaitu nilai MV yang diizinkan. Nah, karena kita tahu tadi bahwa control on off itu dia akan berosilasi, jadi dia tidak bisa digunakan untuk sistem yang butuh kepresisian tinggi. Nah, maka jalan tengahnya bagaimana kita harus memberikan dalam mendesain sebuah sistem control on off, kita harus memberikan namanya toleransi gitu ya, atau memberikan ruang kerja sistem kita. Katakanlah kita ingin sistem pemanas kita ini bekerja 5 derajat ya, plus minus 5 derajat dari suhu yang kita inginkan. Katakanlah kita ingin suhunya 25 derajat ya, maka kondisi yang diterima saat set point 25 derajat adalah 20 sampai dengan 30 derajat. Nah, seperti itu. Itu adalah operating differential. Nah, operating differential itu dicapai dengan kita selanjutnya menentukan nilai control differential, yaitu sebuah nilai yang akan membuat controller on atau off. Nah, kalau teman-teman lihat, dia nilainya ada di dalam ring control differential atau lebih kecil ya. Jadi control differential itu nilai yang kita pilih sedemikian rupa agar mencapai spesifikasi yang kita inginkan. Katakanlah ya, kita tadi ingin operating differentialnya plus minus 5 derajat. Nah, apakah nanti kita
untuk kontrol diferensialnya itu bagaimana menentukannya? Nah, katakanlah kontrol diferensialnya kita uji misalnya 3 derajat. Ya, jadi walaupun untuk mencapai ring tadi 25 derajat ya, misalnya ringnya set point kita 25, kita ingin mencapai 20 sampai 30 ya ringnya, berarti kan ring kerja kita di situ. Kalau kontrol diferensialnya 3 derajat, artinya apa? Artinya nanti batas on off-nya ada ketika dia plus minus 3 derajat. Ya, misalnya 25, kontrol diferensial kita derajat, berarti ketika dia 22 itu aktuator kita sudah, sinyal kontrol kita sudah memberikan sinyal 1 atau on gitu ya, sehingga dia mulai berangsur-angsur naik. Kemudian kalau dia sudah 3 ya, berarti 25 tambah 3 berapa? 28. Maka sinyal kontrol kita akan sudah memberikan nilai 0. Seperti itu ya, nilai 0. Jadi dia sudah heaternya akan mati. Nah, seperti itu. Nah, kontrol diferensial itu dipilih ya tadi supaya kita bisa mencapai nilai operating diferensial. Nah, kenapa dipilih seperti itu teman-teman? Kenapa kok tidak misalnya operating diferensialnya tadi kan 5 derajat ya. Kemudian kita juga pilih sama kontrol diferensialnya 5 derajat juga. Nah, bisa saja dilakukan, hanya saja kita perlu mempertimbangkan di implementasi realnya, misalnya ini ya, misalnya heater nih teman-teman. Teman-teman tadi ingin setelah ring kerjanya antara 5 derajat. Nah, artinya kalau kontrol diferensialnya sama dengan operating diferensial, maka dia nanti misalnya suhunya 20 dia suhunya sudah 30 dia akan mati kan ya, otomatis ya controller outputnya akan nanti nilainya 0 sehingga heaternya mati seperti itu. Nah, kalau yang namanya heater ya logam ya, ketika teman-teman dia sudah panas gitu ya, sudah panas. Kemudian kalau tiba-tiba teman-teman perintahkan untuk off atau mati, apakah nanti logamnya langsung dingin? Kan tidak ya, pasti masih ada sisa kalor, dan kalor tersebut nanti juga dia pasti akan mencari kesetimbangannya ya dengan plannya, dengan airnya. Nah, kalau masih suhu di elemennya itu tetap masih lebih tinggi, otomatis kan nanti dia akan masih memberikan kalor. Nah, yang terjadi apa? Walaupun teman-teman sudah perintahkan dia untuk off, misalnya di suhu 30 nih, berhenti aktuatornya. Nah, karena masih ada kalor yang tersisa, energi yang tersisa masih lebih, belum setimbang, dia kemungkinan akan suhunya masih naik ya teman-teman ya. Naik. Nah, kalau naik berarti akan keluar dari operating diferensial yang kita inginkan. Begitu juga nanti ketika dia off-nya di 25 gitu ya. Dia memerintahkan on-nya di 25 gitu kan. Kalau tadi kan kontrol diferensialnya 3, sekarang di 25 bukan di 25, di minus 5-nya berarti di 20 ya. 20 sudah tadi mati sampai di 20, teman-teman baru perintahkan on. Nah, ketika kondisinya misalnya si elemennya itu dari dingin gitu kan tidak serta-merta panasnya itu langsung tinggi seperti itu ya, sehingga dia tidak serta-merta akan merubah kondisi temperatur di plan ya, di tangkinya. Nah, yang terjadi apa? Bisa-bisa kalau malah lebih panas airnya, ya malah nanti kalau misalnya lebih dingin sekali kan tadi elemen heaternya dingin, dia malah tidak segera naik ya, dia bisa malah kelamaan naiknya, jadi suhunya terlalu lebih dingin dulu lah, turun dulu baru dia naik, seperti itulah kurang lebih. Nah, makanya dibuat kontrol diferensial seperti itu.
Jadi kontrol diferensial ini kita pilih ya untuk bisa mencapai operating diferensial. Nilainya bisa bebas ya teman-teman ya, kontrol diferensial. Yang penting apa? Dipilih agar mencapai toleransi yang kita inginkan atau toleransi yang diizinkan, seperti itu ya. Kalau nanti hubungannya dengan kontrol proses, dengan sebuah plan, pasti ada batasan yang diizinkan bahwa sistem ini boleh berdeviasi dari set point sekian persen. Nah, itu yang kita jadikan pegangan. Dan kalau misalnya teman-teman gunakan kontrol on off, nah settinglah kontrol diferensial sedemikian rupa agar mencapai nilai operasionalnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, kontrol on off. Nah, untuk contoh kasus, nah kita balikkan lagi ke heater. Oke, untuk contoh kasusnya kita gunakan heater yang tadi ya teman-teman ya, yang sudah kita punya fungsi alihnya seperti itu. Ini fungsi alih heaternya. Nah, kita misalkan koefisien T tadi ya, gabungan dari M, CV dan seterusnya itu nilainya ternyata dihitung 5. Nah, elemen pemanas K itu dianggap mampu menghasilkan perubahan suhu 100 derajat Celcius. Nah, kan sekian watt lah ya, kita pilih elemen pemanas K itu kan aslinya sekian watt. Nah, ternyata setelah diuji elemen pemanas sekian watt itu dia kalau kita tempatkan di plan kita, katakanlah dia bisa mengubah sampai 100 derajat Celcius. Berarti bisa mengubah air sampai ke temperatur maksimal ya, karena setelah 100 apa yang terjadi? Nanti airnya menguap. Nah, nah ini juga harus jadi catatan juga teman-teman. Nanti kalau memilih elemen yang memilih aktuator harus sesuai dengan plannya, seperti itu ya. Kalau katakanlah teman-teman mau memanaskan air di teko itu kan biasanya heaternya ada yang 3 watt, itu mungkin sudah bisa ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau memanaskan kolam renang gitu misalnya ya, kolam renang di water blaster, teman-teman memanaskan ambil elemen pemanas dari teko, kira-kira bisa enggak ya? Secara logika mungkin tidak bisa ya, kecuali mungkin ada bantuan energi metafisik dan lainnya ya mungkin ada teman-teman yang bisa. Tapi kalau secara hitungan fisika, logika sederhana kayaknya tidak bisa ya. Nah, kita rangkai. Nah, di sini kita mau misalnya mensimulasikan tentang suhu yang diinginkan adalah plus minus 5 derajat dari set point. Yaitu bisa kita buat diagram bloknya di MATLAB. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat kurang lebih kalau kita membuat sistem kontrol on off itu nanti seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah masukannya berupa sinyal step seperti itu. Nah, blok controllernya di sini kontrol relay atau on off. Kemudian ini aktuator kita, elemen pemanas, ini plan kita ya, air dan seterusnya. Nah, di sini yang teman-teman harus lihat. Jadi kalau CO, karena ini relay ya, saklar lah teman-teman ya, dia hanya punya 2 kondisi, 0 dan 1. Nah, nanti dia akan bernilai 1 atau bernilai 0 seperti itu ya. Itu yang membedakan karakteristik controller on off ini dengan controller lainnya, misalnya controller proporsional atau PID seperti itu. Dia CO-nya tidak hanya 1, dia bisa karena CO itu kan dari 0 sampai 100% ya teman-teman, bisa 50%. Kalau 50% berarti kan 0,5, bisa 70%, bisa 0, bisa 0,1 dan seterusnya. Kalau di controller on off kita hanya punya 2 kondisi, yaitu 0 dan 1. Nah, sekarang kita bareng-bareng sudah saya siapkan ini simulasinya. Nah, di sini tadi kan kita asumsikan bahwa elemen pemanas kita itu bisa menghasilkan nanti dia akan mengakibatkan suhu itu
sekian watt yang equal dengan suhu 100 derajat Celcius di plan kita, kayak gitu ya. Nah, di sini ya teman-teman tadi diinginkan dia dalam rentang plus minus 5 derajat. Nah, teman-teman, untuk di simulasi ini ya, untuk khusus simulasi ini adalah kita perlakukan sistem ini sebagai sistem yang ideal gitu ya. Sistem ideal itu gimana? Sistem ideal itu ini kalau misalnya tadi kita ingin plus minus 5 ya, berarti kan dia on saat 5 seperti itu ya. Kemudian dia akan off saat kondisinya tadi minus 5 seperti itu ya. Nah, karena sistemnya ini ideal, asumsinya adalah ketika dia tadi melebihi threshold lalu kita off kan, nah itu dia akan langsung benar-benar tidak ada tadi yang kita bahas, tidak ada ternyata di dalam elemennya itu masih ada kalori yang tersisa sehingga dia akan, nah itu tidak ada, benar-benar off, langsung nol, langsung turun ya, karena ini simulasinya seperti ini terbatas. Jadi kan nanti ketika dia plus 5 tadi benar-benar keluarannya akan 0 ya, 0 dikalikan K ya pasti dia akan 0, nanti pasti sistemnya akan langsung turun. Jadi tidak ada istilahnya delay seperti itu ya, delay yang disebabkan baik itu elemennya sendiri maupun sistem. Delay itu ya nanti akan kita bahas juga di pertemuan selanjutnya. Kalau di kontrol proses misalnya kita mau mengisi tandon ya, pompa aktif itu kan belum tentu air di tandon langsung naik, itu belum tentu, bisa tergantung apa, tergantung sistem pemipaan misalnya ya. Kalau pipanya panjangnya 1 km, nah walaupun sudah akuatornya sudah on nih, sinyal kontrolernya udah perintahkan on, akuatornya on, pompanya bekerja, tapi kan dia tidak bisa langsung memberikan efek ke tandon yang jaraknya 1 kilo itu kan ya teman-teman, ada delay. Nah, kalau di simulasi ini kita asumsikan ideal gitu ya, jadi ya nanti ketika plus 5 langsung turun pasti. Nah ini bisa kita lihat saja tadi ya, kita switch on pointnya adalah tadi toleransinya 5, kemudian ini minus 5. Nah diinginkan, nah ini 25 derajat misalnya, bisa kita lihat. Nah ini performanya jadi seperti ini ya, ini teman-teman bisa terlihat jelas ya, dia ketika suhunya 30 dia langsung off gitu kan. Nah ini kan bentuknya, kalau bentuk aplikasi real pasti sinusoidal ya, tapi karena ini ideal banget ya, langsung kayak cut off kayak gitu ya, putus, dia off berturut-turut. Ketika sudah dia minus 5 maka sinyal kontrolnya memerintahkan agar aktuatornya on seperti itu, maka jalan ya ini dan seterusnya ya. Ini untuk melihat gambaran ideal saja teman-teman. Nah ini kaitannya teman-teman memilih spek elemen pemanas juga bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya elemen pemanasnya wattnya kita kecilin ya, sehingga sedemikian rupa ya berdasarkan eksperimen tentunya, dia tuh kalau on terus maksimal hanya bisa membuat air di dalam wadah itu hanya sebesar 75 misalnya ya, 50 saja lah, 50 derajat. Nah kalau ini teman-teman ingat-ingat ya, bentuknya akan seperti ini. Nah kalau kita ganti menjadi 50 misalnya untuk waktu eksperimen yang sama 10 detik, apa yang terjadi? Nah ini dia, teman-teman bisa lihat dia lebih lama gitu ya, akan lebih lama osilasinya, nanti dia akan periodenya lebih besar seperti itu ya teman-teman. Ini kan periodenya dia lebih besar, lebih lama. Itu efek dari teman-teman dalam memilih sebuah hardware kayak gitu ya, dibandingkan dengan plan itu, memilih aktuator terhadap plan. Kalau semakin ya besar kayak gitu ya, semakin besar nanti dia akan semakin cepat tadi kan. Kalau kita bandingkan dia tadi 100, kita simulasikan hasilnya seperti ini kan. Ini kalau kita anggap aja ini
satu gelombang gitu ya. Ini bisa dalam 10 detik ada 2 gelombang ya. Satu ya 2,5 lah, 2,5. 1, 2, 3 malah 3 kurang lebih 3 gelombang. Sedangkan kalau kita ganti, kita turunkan kan, misalnya kita turunkan spek elemen pemanasnya. Nah, dia hanya ada 2 gelombang ya, 2 gelombang. Jadi lebih lama. Periodenya dia lebih panjang. Nah, gimana kalau underspec? Underspec nih, pengen 25 derajat ternyata dia hanya bisa itu sebenarnya memanaskan, ya asumsikannya suhunya dari 0 lah ya, airnya dari 1 derajat lah. Ternyata dia kalau untuk memanaskan hanya bisa untuk berapa nih, misalnya 15 derajat. Apa yang terjadi? Nah, tidak akan tercapai ya teman-teman ya. Kita panjangkan nih dalam 100 detik simulasi, ya sudah, ya dia maksimal mungkin hanya bisa 15 itu kan, nilai yang diinginkan saja tidak tercapai. Yaitu yang terjadi kalau tadi teman-teman beli heater yang dari Teko, teman-teman lepas elemen pemanasnya yang nilainya mungkin hanya 3 watt, digunakan untuk memanaskan kolam renang atau mungkin malah raw opening kayak gitu ya. Yaitu nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Tidak, kalau raw opening mungkin bisa lebih nggak ngefek ya. Seperti itu underspec ini. Berarti aktuator teman-teman underspec. Ya, jadi mungkin ini ya untuk hari ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, kita belajar kontrol on off ya. Jadi kontrol on off dia hanya ada 2 kondisi tadi kan, 2 kondisi, kemudian dia tidak presisi ya karena akan terjadi osilasi seperti ini. Nah, ini dalam 100 detik pun ya sama, dia nanti osilasi. Kita inginnya 25, dia tidak bisa tepat di 25. Hanya paling kita bisa mengecilkan kayak gitu ya, mengecilkan osilasinya dengan menurunkan kayak gitu ya. Jadi satu misalnya 1 dan ini 1. Nah, itu dia akan berosilasi seperti ini teman-teman. Berosilasi, jadi tidak presisi. Kalau kita kecilkan lagi, misalnya, jadi begitu dia sudah mencapai yang diinginkan, kita off-kan. Kemudian begitu dia kurang 1 misalnya ya. Kalau 0 kan nggak mungkin ya teman ya. Kalau 0 kan dia bingung, masa on 0 off. Jadi misalnya 0 itu kan ketika suhunya sudah tercapai dia heaternya harus mati. Tapi kalau di sini 0 juga kan berarti ketika suhunya juga tercapai dia juga harus on, kan nggak bisa. Jadi katakanlah -1, artinya kalau tadi 25, dia ketika sudah 25 heater harus off, ketika dia 24 heater harus mulai on, seperti itu ya. Ya sama, dia tetap tidak bisa presisi di 25 lah, hanya osilasinya semakin kecil ya, semakin mendekati nilai set point yang diinginkan. Nah, itu juga yang harus jadi catatan teman-teman ya. Jadi kalau semakin kita mengecilkan kontrol diferensial kita, memang nanti dia akan semakin dia tuh dekat dengan set pointnya. Nah, hanya saja ini nanti ya jadi catatan ya teman-teman. Ya, meskipun ada beberapa keuntungan on off ya. Salah satunya adalah implementasinya mudah. Jadi teman-teman hanya cukup tadi ketika misalnya mengontrol suhu, tinggal teman-teman kontrol diferensial kan tadi di sini ya, mencari nilai kontrol diferensial.
kapan teman-teman memutuskan aktuatornya on, kapan teman-teman memutuskan aktuatornya off. Nah, itu kalau di program mungkin bisa pakai teman-teman yang mungkin sudah belajar program, dia bisa if then gitu ya, if then else gitu. Jadi if suhu lebih dari, if suhu sama dengan referensi plus 5 derajat off gitu ya. If suhu sama dengan referensi kurang dari 5 derajat on, kan tinggal seperti itu saja ya. Else if suhu kurang dari, jadi nggak usah if 2 kali, cukup if then else sekali bisa selesai. Nah, itu salah satu keuntungannya, dia mudah diimplementasikan. Tapi ada kok beberapa konnya ya, pro kon, kontranya, dia tidak efisien atau boros aksi pengendali karena apa, aktuator hanya akan berada dalam 2 kondisi. Ya sama teman-teman cuma gas, kalau pas kecepatannya belum mencapai yang diinginkan gas, kalau udah lepas, gas, lepas. Kira-kira kalau teman-teman mengemudi dengan kondisi seperti itu, enak nggak? Pasti nggak enak kan ya. Nah, kemudian dia bisa menyebabkan noise saat pengaturan kestabilan. Nah, karena terjadi dramatis overshoot dan undershoot. Nah, ini yaitu noise itu bisa dilihat seperti inilah teman-teman. Jadi ada nilai osilasi ini ya, dia tidak smooth, ada noise dia tidak smooth. Nah, selanjutnya sistem aktuator akan cenderung mudah rusak ya, karena terus-menerus mengalami switching on off. Jadi switch, valve, kemudian mungkin kalau aktuatornya motor ya motor dan lain-lain, itu bisa akan cepat mudah rusak. Nah, itu salah satu yang harus teman-teman jadikan pertimbangan dalam menentukan tadi kontrol diferensial. Kalau terlalu kecil gitu kan, memang gitu ya, memang nanti dia responnya akan semakin mendekati atau bekerjanya itu ringnya semakin dekat dengan referensi gitu kan. Nah, ini tadi 25 ya, dia osilasinya kecil di sekitar 25. Namun kalau seperti ini apa artinya teman-teman? Dia aktuator akan selalu bekerja on off terus menerus. Nah, itu tadi itu merupakan salah satu drawback-nya ya. Drawback-nya, jadi kontrol on off akan mengakibatkan aktuator mudah rusak karena dipaksa terus bekerja. Makanya kalau menentukan kontrol diferensial, kalau teman-teman memang harus menggunakan kontrol on off, ditentukan sedemikian rupa. Kalau memang masih masuk spek ya tidak perlu dipaksakan. Seperti tadi, kalau misalnya memang kita inginnya osilasinya dalam 5 derajat seperti itu ya, kita gunakan saja yang paling minimal. Itulah teman-teman cari nanti sedemikian rupa kontrol diferensialnya itu yang minimal saja ya. Kalau seperti ini sudah masuk spek ya tidak masalah kita gunakan seperti ini gitu ya, karena memang yang kita harapkan adalah performa sistem itu sendiri. Performa itu kan performa yang diizinkan itu pasti sudah dikalkulasi ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, teman-teman bisa kalau misalnya mendesain itu kan ada constraint gitu kan, kita mau mengoptimalkan sebuah desain ya, kita lihat itu juga. Kalau mungkin responnya sangat bagus tapi nanti mengakibatkan aktuator itu cepat rusak, nanti kalau misalnya teman-teman kerja di pabrik dan lain sebagainya, itu nanti jadi lifetime-nya dari valve menurun ya akibat dipaksa on off ya apa gunanya kan. Lebih baik kita selama dia tetap masih masuk dalam toleransi performa ya kita gunakan itu saja. Ini sudah masuk toleransi ya nggak apa-apa, walaupun dia tidak mungkin sepresisi gitu ya, sepresisi yang kalau kita kontrol diferensialnya kecil ya tidak masalah, yang penting masih masuk dalam spek. Nah, itu tadi ya teman-teman yang harus jadi catatan. Sama juga kalau teman-teman memilih aktuator gitu ya, misalnya nanti udah kerja nih aktuator, tentunya kalau yang dia kapasitasnya besar ini kan 100, kemudian ini 50 misalnya, tadi kan sudah akan menghasilkan
respon yang berbeda gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya yang performa 50 ini seperti ini juga diizinkan gitu kan, ya kita tidak perlu beli yang speknya lebih besar seperti itu. Nah, hanya saja tentu saja jadi catatan juga kalau misalnya teman-teman harus juga tahu rank kerjanya gitu ya. Kalau misalnya nanti rank kerja pemanasnya memang hanya sampai 50 derajat ya, teman-teman silahkan pilih yang 50 derajat. Tapi kalau misalnya rank kerjanya sampai 60 derajat, nah ya pasti apa akibatnya teman-teman? Ya tidak bisa mencapai kan, karena ya ini misalnya kita ingin 60, ya tidak bisa lah karena aktuator kita mampunya hanya 60 kok. Kita paksa dia ya tidak akan, ya tetap akan dia seperti ini. Nah, hanya sampai 50 udah mentok. Dia on terus ini sebenarnya, tapi on ya karena memang sudah tidak bisa. Nah, ini jadi dalam nanti teman-teman misalnya bekerja, mendesain, itu tadi ya teman-teman yang harus dipikirkan spek aktuator seperti itu dipilih sesuai dengan daerah kerja gitu kan. Daerah kerja teman-teman itu di berapa sih? Apakah misalnya ini pemanas 0 sampai 100 ataukah cuma 0 sampai 50 dan seterusnya, nanti pilih spek dari aktuator yang tepat. Kemudian untuk menggunakan kontrol on off juga pilih tadi ya kapan kontrol diferensial tadi ya, kaitannya dengan kontrol diferensial, kapan dia harus on, kapan dia harus off, apakah plus minus 5, plus minus 3 ya. Kalau misalnya tadi di sini ya teman-teman, kontrol diferensialnya toleransinya 5, plus 5 minus 5. Ternyata teman-teman nyoba nih kontrol diferensialnya plus minus 4 aja deh, jadi kan sebenarnya cukup dekat. Nah, tapi ketika teman-teman uji ternyata itu sudah masuk, ya gunakan itu tidak masalah. Nah, itu kita di sini akan menghemat dari aksi sinyal kontrolnya akan lebih hemat ya, lebih hemat. Akibatnya nanti kita bisa memperpanjang aktuator karena otomatis apa, switching on off-nya akan lebih jarang daripada kalau kita misalnya tadi plus minus 5 kita pilih plus minus 3 atau plus minus 2, plus minus 1 apalagi, akan lebih sering switching on off. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sekian ya teman-teman. Nah, silahkan, ini ada tugasnya mudah. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari ini, teman-teman silahkan membuat learning journal ya, jurnal belajar lah. Buat catatan, buat ringkasan yang isinya satu, nanti pokok pembahasan materi sistem kontrol on off. Ya, jadi materi yang ya summary lah dari yang slide ini, juga dari yang kita bahas ini, saya sampaikan. Silakan teman-teman ambil kesimpulan di situ. Dan yang kedua, poin kedua, kira-kira sistem kontrol on off ini, karena teman-teman sudah ada gambaran ya, apa yang mungkin Anda terapkan ya, teman-teman terapkan di bidang mekanik. Ya, di bidang mekanik kan banyak ya. Kalau saya lihat tuh teman-teman, kalau saya lihat pengabdiannya dosen-dosen mesin itu kan ada yang buat motong jagung lah, atau buat apa lagi ya, macam-macam lah alat-alat itulah, ada yang mesin bubut. Nah, itu kira-kira dengan on off ini bisa nggak kira-kira teman-teman implementasikan nih sistem ini. Nah, itu nanti dilengkapi ya dengan kebutuhan misalnya peralatan, kalau misalnya ya jagung gitu kan, jagung tadi sistem pemotong jagung, kira-kira bayangan teman-teman gimana ini, apakah nanti butuh pemotongnya yang RPM berapa dan lain sebagainya ya. Ya nanti kan teman-teman yang lebih tahu kebutuhan dari mekaniknya. Nah, itu dikumpulkan maksimal hari Sabtu 25 April 2020 ya jam 8 melalui email, formatnya seperti biasa. Jadi ini sambil santai aja lah, jadi cuma teman-teman tugasnya ya menyimpulkan dari yang kita belajar dan berangan-angan kayak gitu. Kira-kira ya mungkin juga bisa ini untuk tugas akhir kan teman-teman. Untuk tugas akhir, kira-kira teman-teman mau mengimplementasikan kendali on off ini di bidang mekanik. Oke, cukup sekian untuk hari ini.
Terima kasih, tetap sehat ya teman-teman. Selamat pagi.